bagikan sekarang sambil menunggu menyapa ini. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya pada pagi hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan, kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya, kita memuji, kita meninggikan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bisa datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kiranya Engkau membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami, agar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk memperoleh pengertian, memperoleh hikmat tentang firman Tuhan, agar kami bisa sama-sama belajar dan mengimplementasikannya dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan hati kami siap masuk dalam penyembahan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku, kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Dimuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhanku yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di hati inilah rumah-Mu. Haleluya Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita menyembah Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah, Kau jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Mari kita angkat pujian sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, Kau jadikan
kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan dengan iman, Kau jadikan hidup ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari lebih lagi dengan iman. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Yesus, Kau selalu ada dimanapun kami berada. Haleluya. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu. Kau ku sembah, Kau ku puji, Kau ku agungkan di atas segalanya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Pujian syukur hanya bagi-Mu. Ku sembah. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu setiap saat. Sebab hanya Engkaulah perlindungan kami, hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah satu-satunya kerinduan kami. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami tenang bersamamu ya Tuhan. Kami tenang menikmati anugerah. Kami tenang menikmati kemurahan. Kami tenang menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Beberapa hari kita tidak doa pagi sama-sama karena ada beberapa kesibukan Bapak Ibu Saudaraku yang mengharuskan kita tunda sementara, yang pastinya berhubungan dengan pelayanan ya. Tapi hari ini kita kembali bersama-sama, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat Paskah buat semuanya. Walaupun sudah lewat 1 hari, tapi kemenangan itu, pembebasan itu selalu kita nikmati dari Yesus setiap saat. Amin. Dimanapun berada, biarlah Paskah, kemenangan ini atas dosa, atas maut, membebaskan kita dari setiap kutuk-kutuk yang mengikat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar dari Yohanes 21 pasal yang pertama sampai dengan ayat 14, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya. Di sini ada sesuatu yang unik Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa saya katakan sesuatu yang unik? Di sini Tuhan kembali memanggil murid-muridnya yang sudah meninggalkan Dia dan kembali ke aktivitas yang lama. Ketika Yesus disalibkan dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan mulai dari situ mereka ketakutan. Mereka mulai menghindar dari orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, orang-orang Israel. Karena mereka juga dicari untuk diadili, untuk dihukum, pengikut-pengikutnya.
atau rasul-rasul, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sembunyi, mereka mulai berlari mencari jalan masing-masing. Dan tak terkecuali Petrus. Petrus di Lukas 5 ayat 5 sudah dikatakan, penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya Tuhan sudah mengangkat Petrus menjadi rasulnya. Tetapi ketika Yesus disalibkan, ia meninggalkan kerasulannya. Dia meninggalkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam dirinya, yaitu penjala manusia. Dia kembali menjala, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia kembali menjala ikan. Mari kita lihat ya. Tetapi walaupun seperti itu, tetap Tuhan mengasihi Petrus dan memanggil dia kembali menjadi rasulnya. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Simon Petrus dijumpai Tuhan di pantai. Sedang menangkap ikan, tapi semalam-malaman dia tidak menangkap ikan. Dan di sanalah Tuhan memanggil dia. Ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Wow. Simon kembali ke masa lalu. Petrus kembali ke masa lalu. Bapak Ibu Saudaraku, meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, dan kembali ke masa lalu. Semalam saya terangkan dalam ibadah Paskah, maka tidak boleh hanya sebutan saja pengikut. Kalau hanya sebutan saja sebagai pengikut, dipastikan dia akan meninggalkan Yesus. Sama dengan Petrus meninggalkan Yesus. Sama dengan Judas menjual Yesus. Mereka itu pengikut dan disebut rasul. Dan dekat dengan Yesus. Bahkan mereka satu pelayanan, satu sama-sama makan, sama-sama tidur. Tapi kalau tidak menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, hati-hati, kita juga masih bisa dipengaruhi oleh setan untuk menyangkal Yesus. Dan lihat apa yang terjadi, ya. Petrus kembali ke masa lalunya untuk menjala ikan dan tidak peduli panggilan Tuhan. Yesus telah berkata, engkau bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Apa yang membuat Petrus kembali? Banyak faktor. Ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Petrus kembali ke masa lalu dan bukan hanya kembali, mengajak saudara-saudaranya yang lain, rasul-rasul yang lain, untuk kembali ke masa lalunya. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang kembali ke masa lalu, hati-hati. Ya. Kalau ada orang seperti itu, hindari. Karena orang-orang yang kembali ke masa lalu itu biasanya cenderung mengajak orang lain juga untuk jatuh. Mohon maaf nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Makanya kalau ada di gereja masing-masing, ada orang yang tersinggung, ada orang yang sakit hati, itu nggak sendiri. Dia akan mengajak jemaat yang lain untuk tersinggung. Dia akan mengajak umat yang lain untuk tersinggung. Sehingga namanya tersinggung massal, tersinggung bareng, ya.
Hal itu juga yang terjadi di sini. Mereka ketakutan, mereka kecewa kenapa Yesus disalibkan. Harusnya dia bisa menolong, harusnya dia menyelamatkan. Petrus beranggapan bahwa Yesus itu seperti raja-raja yang lain berperang. Ternyata Yesus bukan berperang, Yesus bawa damai, Yesus bawa sukacita. Itulah sebabnya ketika Yesus ditangkap pada malam hari, Petrus menghunus pedangnya, mengeluarkan pedangnya dan memotong kuping daripada Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena menurut Petrus, Yesus datang itu untuk berperang, punya kekuatan, punya power untuk berperang. Maka ketika Yesus disalibkan, dia kecewa. Kok Yesus bisa mati? Dia kecewa. Dan dibalik kekecewaannya itu dia kembali ke masa lalunya. Jadi jangan gampang kecewa. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau beribadah, gereja apapun nama gerejamu, jangan gampang kecewa. Karena kekecewaan akan membawa engkau kembali ke masa lalumu yang jahat. Lihat semua orang-orang yang tadinya melayani, tadinya serius ibadah, tiba-tiba kok jadi jahat, tiba-tiba kok jadi kembali ke dosa, ke masa lalu. Itu semua karena kekecewaan. Bisa jadi kecewa kepada pelayan, kecewa kepada pendeta, kecewa kepada sesama jemaat. Bisa jadi. Ya. Walaupun kekecewaannya itu kekecewaan yang aneh, artinya tidak seharusnya dia kecewa. Ya. Sama halnya dengan Petrus. Tidak seharusnya dia kecewa sama Yesus. Karena jalan keselamatan hanya disalibkan. Tapi Petrus kecewa. Kok bisa ya guru kami disalibkan? Maka dia kembali ke masa lalu dan mengajak rasul-rasul yang lain mengikuti masa lalunya. Kembali down sama-sama. Jadi kalau engkau melihat ada orang yang kecewa dan dia menceritakan kecewaannya, stop. Supaya engkau tidak masuk ke dalam kekecewaannya. Dan sama-sama kecewa jadinya. Dan berbuat dosa. Kalau engkau melihat orang seperti itu, doakan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ya. Ayat 4. Di sana murid-murid. Dan kejadian ini, lihat, saya akan tunjukkan nanti kuasa daripada kebangkitan itu, ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wow. Sama, Yesus menjumpai Petrus di pantai. Nanti kita buka, mundur sebentar. Bagaimana Petrus itu dipanggil Allah. Dipilih Allah, dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Kejadian yang sama terulang. Tetapi kejadian ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Oke, kita lanjut ya. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." "Adakah kau punya ikan?" Dan engkau sedang menjala ikan. Mereka berkata, "Tidak ada, Tuhan." Ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Wow. Penghormatan dilakukan oleh Petrus kembali. Ya. Hal yang sama terjadi ketika Yesus datang dan menjumpai Petrus di pantai. Ya. Yesus memakai perahunya Petrus menjadi mimbar pemberitaan firman Tuhan.
pada waktu itu. Dan disitulah Yesus mengatakan kepada Petrus, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Ya. Walaupun di sana Petrus berkata, aku orang berdosa, aku tidak layak. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku apa yang terjadi setelah itu ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Ini yang saya katakan, ada sesuatu yang berbeda dari kuasa kebangkitan. Apakah itu? Mari kita kembali ke Lukas 5 ayat 5. Ini sama. Kejadian ini sama, tapi bedanya dalam Lukas 5 itu kejadian waktu Petrus dipilih menjadi rasul. Dan di dalam Yohanes 21 ini kejadian ketika Yesus telah mati dan bangkit dari kehidupan. Waktu yang berbeda dan keadaan yang berbeda, tapi kejadiannya mirip, sama. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 5 Bapak Ibu Saudaraku. Oke, kita mulai saja dari ayat yang 4 ya, mulai dari ayat 4. Saya baca Lukas 5 ayat 4. Ini sangat memberkati. Di sini ada kuasa kebangkitan. Lukas 5 ayat 4. Kejadian yang sama, tetapi sebelum disalibkan dengan Yohanes tadi. Saya baca. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dari sini kita belajar, kalaupun kita tahu tidak ada kemungkinan jawaban-jawaban dari kehidupan kita, ada jawaban. Tapi kalau kita berkata karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku melakukan. Sama dengan Petrus. Gak ada kemungkinan lagi dapat ikan Tuhan. Gak ada lagi. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Yang pertama yang kita pelajari di sini, lihat. Tuhan berkata, ya, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Ini perintah Tuhan. Dalam Lukas ayat 5. Ke tempat yang dalam. Ini sebelum Yesus disalibkan. Artinya masih masa pemilihan. Memilih rasul maksudnya ya. Ayat 7. Ayat 6 sorry. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Kejadiannya sama. Ini kejadian sebelum Petrus jadi rasul. Atau sebelum Yesus disalibkan. Dan Yohanes 21 kejadian yang sama terjadi. Tapi ini setelah kebangkitan. Apa perbedaannya? Sama-sama menjala ikan. Ya. Sama-sama melalui Petrus. Bapak Ibu Saudaraku. Apa perbedaannya? Ini perbedaan kuasa kebangkitan. Saya mau tunjukkan kepada kita semuanya. Saya ulangi yang tadi. Kita kembali ke Yohanes 21. Di sana dikatakan. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Perbedaan kuasa kebangkitan yang pertama di sini. Sebelum kematian, Yesus berkata, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Amin. Wow. Apa perbedaannya Pak Pendeta? Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sederhana ini. Tapi bagi saya ini sangat-sangat memberkati. Dan saya yakin memberkati Bapak Ibu juga Saudara. Lihat. Di Lukas 5 ayat 5. Sebelum kematian. Yesus berkata tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Dan setelah kebangkitan.
Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Apa bedanya Pak Pendeta? Bedanya di sini. Yesus menjumpai mereka di Yohanes 21 di pantai. Tentu perahu juga di pantai. Bapak Ibu Saudaraku. Tentu perahu juga di pantai. Dan kalau Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, berarti di pinggiran pantai. Dan kalaupun ada ikan di sana, pasti ikan-ikan yang kecil. Namanya pinggiran pantai. Karena perahu, saya nggak tahu dalam bahasa lainnya, saya katakanlah ini parkir, ya, lagi bersandar. Perahu lagi bersandar, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini bukan pelabuhan yang besar. Kalau di pelabuhan bersandar, ya memang dalam pelabuhannya. Tapi ini di pinggir pantai. Yang mungkin paling dalam selutut lah. Atau bisa jadi lebih dangkal lagi. Tapi Tuhan berkata, tebarkan jalamu di tempat sebelah kananmu. Dan di Lukas ayat 5, sebelum Yesus disalibkan, dia berkata, tebarkan jalamu di tempat yang lain. Masih masuk akal. Kalau kita menjala ikan di tempat yang dangkal, udah dipastikan gak ada ikan. Tapi kalau kita menjala ikan di tempat yang dalam konteks ini ya, tergantung juga kalau dangkal memang kolam ikan ya banyak ikannya ya. Tuhan bilang tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Ya oke, masuk akal, akan dapat ikan yang besar. Tapi setelah Yesus dibangkitkan, Yesus berkata, tebarkan jalamu di tempat yang dangkal. Di sini Tuhan mau mengajarkan kita kuasa kebangkitan. Dalam konteks ini ada kuasa supranatural yang mustahil akan menjadi, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tunjukkan pertama kali, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dimanapun engkau berada, baik di tempat dalam, di tempat dangkal. Kalau engkau memiliki kuasa kebangkitan, memiliki kuasa Kristus, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Apapun penyakitmu, kalau orang berkata harus di sana bisa sembuh, harus dibawa ke sana bisa ditolong, harus dibawa ke sana bisa disembuhkan. Saya katakan hari ini, kuasa kebangkitan akan menolongmu dimanapun engkau bisa, dimanapun engkau akan memperoleh kesembuhan. Amin. Dan selanjutnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita lihat ya. Ayat selanjutnya, ayat 9. Sorry, ayat 6 tadi, kita lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mujizat terjadi. Mereka harus bersusah payah menangkap ikan tapi tidak menemukan. Tapi Tuhan menunjukkan mujizatnya di tempat yang dangkal. Mereka bisa menarik sejumlah ikan yang besar. Inilah kuasa kebangkitan yang pertama yang diterima oleh murid-murid. Dalam konteks ini ya banyak. Artinya kuasa kebangkitan membangkitkan kita dari kematian, membangkitkan dari dosa, membangkitkan dari kutuk. Iya, itu benar. Tapi kita belajar dalam konteks ini bagaimana Tuhan mempermudah hidup kita. Dalam konteks ini, jangan salah paham ya, seolah-olah kita ini orang yang selalu mendengarkan khotbah yang enak-enak aja terus. Bukan. Ini dalam konteks Yohanes 21. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa ada dalam konteks ini kuasa kebangkitan. Yesus mempermudah kehidupan kita.
Walaupun tidak tertutup kemungkinan, akan selalu ada rintangan, akan selalu ada tantangan, tapi Tuhan selalu menolong kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Siapakah murid yang dikasihinya ini? Ya, nanti baca di Yohanes. Dia akan berkata murid yang dikasihinya. Berarti Yohanes, Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu Tuhan, kata murid yang dikasihinya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dia melompat. Saya yakin dia mengingat bagaimana dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Dia melompat Bapak Ibu Saudaraku. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Wow. Kita tahu ketika Yesus disalibkan, mereka itu semua depresi, mereka stres, mereka ketakutan. Ya. Mereka stres, mereka takut, mereka depresi, makanya mereka sembunyi. Nanti baca di ayat 24. Ya. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya Yesus telah bangkit. Pada waktu itu murid-murid berada di dalam ruangan yang terkunci rapat. Kenapa hal itu terjadi? Ya, karena mereka takut dikejar-kejar orang Farisi, dikejar-kejar orang Israel untuk dihukum. Tapi Yesus menampakkan diri dan berkata, inilah aku. Ya. Saya yakin mereka ketakutan. Ibarat seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Pasti akan ketakutan. Ya. Pasti akan cemas. Jangankan kehilangan orang tua. Ditinggal orang tua kita aja kalau masih anak ya. Ditinggal orang tua aja udah nangis aja bawaannya. Begitulah yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka stres. Mereka depresi. Selain mengalami ancaman dibunuh, mereka juga stres karena ditinggalkan Yesus. Maka kita mencatat mereka itu sembunyi di rumah-rumah. Kunci rapat pintu. Mereka kehilangan guru. Mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan Yesus. Ya. Itulah sebabnya mereka kembali ke penjala ikan. Saya yakin dan percaya ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ketika Yesus ada di sisi mereka, mereka tidak pernah kekurangan. Terbukti 5 roti 2 ikan sanggup memberi 5.000 orang makan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Ketika diminta untuk membayar bea cukai, Yesus menyuruh murid-muridnya memancing dan menemukan koin emas, uang emas di mulut ikan. Artinya saya yakin ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak pernah kekurangan. Mereka akan terus berkecukupan atau mungkin berkelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi ketika Yesus mati, mereka kacau. Ketika Yesus tidak ada di sisi mereka, mereka stres, mereka depresi. Maka saya katakan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Baik karena keadaanmu, baik karena masalahmu, baik karena pekerjaanmu, baik karena jodohmu, baik karena apapun itu. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sama halnya dengan murid-murid. Ketika Yesus tidak ada di sisi mereka, mereka stres dan kembali menjala ikan. Selama mereka mengikuti Yesus 3,5 tahun, mereka mengikuti Yesus, tidak ditemukan Petrus kembali menjala ikan.
Karena dipastikan mungkin, ya, tidak mungkin, saya yakin dan percaya mereka berkecukupan selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan Yesus akan selalu bersama-sama dengan engkau. Maka dipastikan engkau akan selalu ditolong. Amin. Haleluya. Dipastikan engkau akan selalu ditolong. Saya katakan hari ini, saya tidak bilang engkau tidak punya masalah. Saya tidak katakan engkau tidak punya pergumulan. Tapi saya katakan engkau akan selalu ditolong. Amin. Dan lihat apa yang terjadi. Ini bukti kasih Yesus kepada kita semua. Setelah Yesus disalibkan, Yesus mati dan bangkit dari kehidupan. Mereka kembali ke masa lalunya, menjala ikan. Apakah Tuhan marah? Enggak. Dalam konteks ini, jangan disamakan. Berarti kalau saya kembali ke dosa, Pak Pendeta enggak marah dong Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Ini berbicara ketidakpercayaan murid-murid. Pernah Yesus menegur murid-murid ketika murid-murid gagal menyembuhkan seseorang yang sakit. Yesus berkata, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau? Engkau yang kurang percaya. Dan sampai Yesus mati, mereka masih tetap kurang percaya. Bahkan sampai Yesus bangkit, mereka tetap orang yang kurang percaya. Itulah sebabnya mereka kembali kepada masa lalunya. Kalau seandainya mereka percaya kepada Yesus, dia nggak akan kembali ke masa lalunya. Kalau seandainya mereka percaya Yesus dibangkitkan dari kematian, mereka tidak akan kembali menjala ikan. Dia akan melanjutkan pelayanan itu. Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Kita harus mengetahui ini. Kita harus tahu. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan ada roti. Tuhan berkata kepada murid-murid, adakah lauk pauk di antara kamu? Tidak ada. Perhatikan, ini yang mau saya katakan. Makanya gak boleh malas. Orang Kristen gak boleh malas. Apakah Tuhan bisa melakukan mujizat dan berkata ini roti, ini ikan? Seperti dia menurunkan roti mana dari langit untuk orang-orang Israel. Bisa. Karena dia Tuhan yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan tetap menyuruh mereka menebarkan jala, bukan? Tuhan tetap menyuruh mereka menebarkan jala. Tapi bedanya, Tuhan mempermudah. Tuhan gak langsung kasih ini roti, ini ikan. Dia bisa melakukannya, bisa. Tapi Tuhan tetap menyuruh, nih, tebarkan jalamu. Ya. Walaupun harusnya mereka menebarkan jala di tempat yang dalam. Tapi Tuhan menyuruh mereka di tempat yang biasa saja, yang dangkal. Wow. Ini sesuatu yang ajaib. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka mendarat, menarik ikan-ikan itu, membawa ke darat. Ya. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ini kuasa supranatural.
Kuasa supranatural yang pertama adalah harusnya menjala ikan di tempat yang dalam agar menangkap ikan yang besar. Tetapi Tuhan dalam kuasa kebangkitan menyuruh di tempat yang biasa, yang dangkal di pantai, dan menangkap sejumlah ikan yang besar. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan memberi pertahanan yang kuat. Asalkan kita percaya. Mana buktinya? Di Lukas 5 ayat 5, sebelum Yesus disalibkan, mereka juga menangkap sejumlah ikan yang besar dan jala mereka hampir koyak. Tetapi di Yohanes 21, setelah kuasa kebangkitan, mereka menangkap sejumlah ikan yang besar, tapi jala mereka tetap kuat. Amin. Haleluya. Ya. Ada beberapa orang diberkati dari segi perekonomian. Diberkati tentang keuangan. Tetapi sakit. Ada orang sehat tapi keuangannya terganggu. Ada orang sakit dan keuangan terganggu. Tapi dengan kuasa kebangkitan, engkau akan ditolong Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan berkecukupan dan engkau akan dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita angkat pujian kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menopangku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia akan pelihara kita. Itu kuasa kebangkitan dalam konteks Yohanes 21. Ya, ingat dalam konteks Yohanes 21. Dan kuasa kebangkitan yang lain banyak. Ya, banyak Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tuhan akan menolongmu dengan kuasa kebangkitannya. Apa yang terjadi? Ya, kenapa murid-murid berani kembali menjala ikan? Walaupun mereka setengah percaya. Kalau mereka tadi full percaya, mereka tidak akan menjala ikan. Mereka akan melanjutkan pelayanan sehingga kehidupan mereka terpelihara. Tapi mereka masih ragu, sehingga mereka kembali menjala ikan. Tapi kenapa mereka bisa keluar kembali menjala ikan? Sedangkan sebelumnya mereka masih takut-takut. Apalagi Petrus selalu dikatakan, bukankah kau bagian dari Yesus? Bukankah engkau salah satu dari muridnya? Petrus paling ketakutan. Takut dia dibunuh karena mengikut Yesus. Tapi kali ini dia berani menjala ikan. Kenapa? Karena dia sudah menampakkan diri sebelumnya kepada murid-murid. Lihat, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa ragu, dari rasa khawatir. Dengan adanya kuasa kebangkitan. Dengan adanya kuasa kebangkitan, mereka memiliki keberanian. Mereka memiliki harapan. Mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki sukacita. Hari ini saya berdoa kuasa kebangkitan itu ada padamu. Kuasa kebangkitan ini dicurahkan atasmu.
Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kuasa kebangkitan dicurahkan atasnya katakan amin. Amin. Ya. Ketika mereka, ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, dan penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tadi sudah saya terangkan, di sini juga ada kuasa kebangkitan, ya. Setiap Alkitab itu menuliskan detail. Bukan berarti ini tidak berguna kalau ditulis sungguh pun sebanyak itu ikan, tapi jala tidak koyak. Bukan berarti itu tidak berarti. Hanya sekedar mengisi agar kalimat itu nyambung atau agar pasal itu penuh. Bukan. Setiap kata dalam Alkitab itu berguna. Pasti menunjukkan sesuatu yang berarti. Kenapa dikatakan jala tidak koyak? Karena di Lukas ayat 5 ayat 5 di sana jala mereka hampir koyak. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada kuasa yang tak terbatas dalam kuasa kebangkitan. Yes, kita lanjut ya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Wow. Mereka tahu itu Tuhan, tapi masih ada keraguan sedikit. Makanya mereka pengen bertanya. Ya. Mereka pengen bertanya, benarnya kau Yesus? Benarnya kau Tuhan? Tapi dalam hati mereka ini Tuhan. Ini yang membuat murid-murid kembali ke masa lalu menjala ikan. Kurang percaya. Dan ini yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kurang percaya. Ini yang membuat manusia berbuat kejahatan. Kurang percaya. Ya. Kurang percaya Tuhan bisa menolongnya sehingga putus asa. Bunuh diri itu kan dosa. Tidak percaya juga sebenarnya dosa. Itu meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan itu dosa. Dan kalau kita tidak percaya itu dosa. Walaupun menurut beberapa orang itu sesuatu yang bukan kesalahan. Ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya. Maka percayalah Tuhan bersama-sama denganmu. Percayalah bahwa ada kuasa kebangkitan milikmu. Ayat yang terakhir. Masih 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri. Dan di sini Petrus diambil kembali. Di sini Petrus ditarik kembali menjadi rasul. Kenapa? Karena ketika dia menyangkal Yesus, dia sudah dikeluarkan dari kawanan dari kawanan murid. Ketika dia menyangkal Yesus melalui perkataannya, Petrus sudah dikeluarkan dari murid. Statusnya. Tapi di sini kembali Yesus memanggil dia menjadi rasul. Makanya diulang kembali kejadian menangkap ikan diulang. Oke, besok kita bahas. Ya, apakah benar Petrus dikeluarkan dan kapan dipanggil? Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku. Senang sekali bisa share, bisa sama-sama berbagi bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Nin. Ya. Agar kita bisa sama-sama menikmati dan bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan.
Sorry ya. Tersunggut aku. Hah? Cuman kok. Jangan gitulah. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku. Ada terkejut di sini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan dan semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Kita akhiri, ya. Besok kita kembali, kiranya Tuhan berkehendak dan kiranya Tuhan mengizinkan kita terus bersama-sama untuk melayani Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menopangku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Tuhan selalu menopang kita, men. Jangan takut, kuasa kebangkitan itu menolong engkau dan menolong saya. Kuasa kebangkitan itu mempermudah jalan-jalan hidup kita dari setiap tantangan dan rintangan. Bukan mempermudah artinya tidak ada masalah, bukan. Tapi menolong kita, mempermudah kita, memperoleh kekuatan dari Tuhan. Nikmatilah hari-harimu bersama Yesus, maka engkau akan penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita tutup ibadah kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa sama-sama share, sama-sama berbagi dengan hamba-hambamu yang ada di rumah-rumah. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas mereka. Biarlah damai sejahtera dan perlindungan yang daripada Allah melindungi mereka. Saya berdoa kuasa kebangkitan itu dinyatakan atas hidup mereka. Kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming dimanapun mereka berada. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang takut diberi sukacita, yang khawatir diberi damai sejahtera, yang menantikan doa-doa Tuhan memberkati mereka dengan kehendak Tuhan sendiri. Setiap doa mereka dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku. Seperti biasa saya mau menyapa Kembarwati. Silakan Bapak Ibu Saudara komen dengan kalimat-kalimat yang memberkati, saling memberkati, agar saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembarwati, terima kasih atas firman. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Nya, itu firman Tuhan Yesus ya. Budi, Tuhan Yesus memberkati saudaraku Kembarwati, seluruh keluarga semuanya.
Tuhan Yesus memberkati Budi Utomo, saudaraku Budi Utomo dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati saudariku Imelda. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudaraku Harun Sanmurki ini baru Marbun ini dari Sarawak, Malaysia ya. Pak Budi Utomo sudah tadi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Lambas Tobing masih bersama-sama dengan kita kah? Tadi bergabung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Lambas Tobing. Damai sejahtera Allah menyertai. Anis Love Agnes. Wah, Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Alse atau Els Lawara, Tuhan Yesus memberkati. Si Payung tadi bergabung dengan kita, masih bergabung kah? Tuhan Yesus memberkati saudaraku Si Payung. Wijin Albert juga tadi bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Opung Ruth Sinambela. Ini di SPG Sidikalang ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga Opung Ruth ya. Amang Inang semuanya Tuhan Yesus memberkati. Nurmala ini keluarga ini dari Jakarta. Masih bergabungkah? Tuhan Yesus memberkati Mak Kes. Salam damai Kristus. Haleluya. Riani masih bergabungkah? Tuhan Yesus memberkati. Saudari Riani. Wadri Andel Muran, Tuhan Yesus memberkati. Lisna Huta Barat, Tuhan Yesus memberkati. Terop, ini tadi masih bergabung, pasti masih bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah? Kristinan Carolina Luzikozi, Tuhan Yesus memberkati. Ayu Meterena, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, masih ada Justina Sabina. Oh iya, Ibu Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus, senang sekali bisa menyapa. Pita Sirait, terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya. Terima kasih buat Tuhan Yesus, sama-sama kita berterima kasih Tuhan Yesus. Itu segalanya miliknya. Amin. Masih adakah Bapak Ibu Saudaraku? Saya coba cek dulu, siapa tahu bisa saya lihat di sini. Suryani Sos, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada ya. Ayu Mete sudah tadi, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus. Anis Love sudah tadi ya. Mas Stipen Sitompul, Mak Stipen, Mama Stipen itu maksudnya kurang saya. Tuhan Yesus memberkati Sitompul ya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Sitompul semuanya. Salam damai Kristus. Haleluya. Lukas Kalit Sipoholon. Oh, puji Tuhan. Lukas Kalit marga Simanung Kalit ya. Mau bisalah kita nanti martutur. Dari Sipoholon, itu dari kampung Simanung Kalit Sipoholon ya. Tuhan Yesus memberkati buat keluarga Simanung Kalit dimanapun berada. Niera, Tuhan Yesus memberkati. Si Payung sudah tadi, masih adakah? Coba cek ya Bapak Ibu Saudaraku. Beni, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saema Nurmiati Silitonga. Ini Tuhan Yesus memberkati. Ibu ini selalu bersama-sama dengan kita, kalau tidak salah ya. Selalu mengikuti ibadah kita bersama-sama. Busin, Tuhan Yesus memberkati. Busin. Harpeno Cahyanu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau tidak bisa saya sapa semua satu persatu. Kalau ada yang tidak saya sapa, mohon maaf. Kerinduan saya menyapa semuanya. Tapi karena keterbatasan, saya mungkin tidak menyapa semuanya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang saya rasakan, sukacita bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kadi Chandra Simanung Kalit dari Gereja Betel Roh Kudus Sidikalang mengucapkan salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.